sudah lama gak lihat, sudah setahun kok kita gak lihat mereka ini. Iya. Sekali lagi dong mau dengar suaranya. Shalom ya Surabaya. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa ya, gak kerasa udah ganti tahun dan bahkan bulan Januari udah mau habis kok. Masih lama sih Tri, gak sampai habis. Ya? Masih lama, Masih setengah ya? Baru setengah jalan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Apa? Gak denger. Sekali lagi, gimana kabarnya teman-teman? Luar biasa, amin. Boleh gak teman-teman, mungkin yang duduknya di pinggir-pinggir bisa ke tengah gitu, supaya yang di sini tuh loh gak kosong gitu. Boleh gak? Agak geser gitu. Kayak social distancing ya kita ini ya. Boleh dong teman-teman berdiri semua. Mungkin teman-teman Aster juga boleh bantu supaya agak geser ke tengah. Jangan di pinggir-pinggir, kan gak enak. Gitu. Kita nyapanya tuh jadi kurang gimana gitu. Oke, terima kasih Oke, teman-teman. mantap. Nanti kalau kita tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya luar biasa, yes, oke? Coba ya, apa kabar hari ini? Luar biasa, yes. Kurang semangat sekali lagi. Apa kabarnya Surabaya hari ini? Luar biasa. Yes. Oke. Nah gimana Tri, selama setahun kemarin, apa sih, ada gak rema yang kamu dapat selama setahun kemarin? Yang mungkin benar-benar mengubahkan kamu gitu? Tahun kemarin ya gue ya? Benar. Tahun kemarin itu satu hal yang paling jadi pembelajaranku adalah belajar untuk sabar. Puji Tuhan. Emang sebelumnya gak pernah sabar? Iya sebelumnya sabar, tapi dididik Tuhan lebih sabar Puji lagi. Tuhan. Gitu. Kalau Kok Keju gimana Kok Keju? Kalau aku sih tahun lalu sih belajar untuk lebih mendengar, nggak ngandalin ego lah gitu. Jadi lebih banyak mendengar, terus supaya dapat hikmat juga nih, ya lebih ke hikmat lah seperti gitu. Oke, berarti lebih banyak mendengar daripada ngejudge gitu ya, betul? Benar. Oke, tadi aku udah sharing, Kok Keju udah sharing. Kita juga pengen dengar dari teman-teman gimana sih cerita tahun lalunya teman-teman itu. Apa pelajaran berharga yang teman-teman petik dari tahun lalu? Yes. Kita pengen banget dengar. Benar. Mungkin teman-teman ada yang mau cerita pengalaman Ada tahun yang mau lalu? sharing mungkin? Ada yang Kok mau kayaknya sharing? udah takut gitu, kayak waduh kayak aku bakal dipanggil deh ini. Kayak aku bakal dipanggil maju ke depan deh, kayak udah siap-siap gitu. Gimana? Mungkin Kayak Gaby ya, Gaby sama Enggak. Oke. Loh, beneran kalau Nggak mau. bersedia nggak apa-apa beneran. Boleh kasih tepuk tangan teman-teman. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Silakan perkenalan diri. Namanya siapa nih? Cek. Hai semua, perkenalkan namaku Gaby. Salam kenal semua. Salam kenal Gaby. Gaby ya teman-teman ya. Gap tahun lalu apa momen yang paling berharga buat kamu gitu? Kayaknya sebenarnya banyak ya. Kalau kita ngomong kayak a whole year, pasti itu banyak banget ya. Dan tentu saja tahun lalu itu sebenarnya spesial sih. Salah satu hal yang spesial buat aku dan juga buat keluarga aku, di mana mungkin teman-teman ada yang tahu dulu awal-awal masuk BES itu karena BES itu tetanggaan sama tenan aku. Jadi tetangga sama tenannya Twins Model. Dulu kita itu di sebelahnya Skechers, sekarang Skechers sudah tutup. Terus akhirnya karena ketemu Ko Markus, CEP, terus akhirnya diajak untuk masuk ke youth ini. Dan akhirnya tahun lalu itu merupakan salah satu kayak suatu gebrakan lah buat aku, karena kita sekarang Tuhan kasih kesempatan untuk bisa pindah ke tempat yang lebih baru di lantai 4. Tuhan. Jadi kalau kalian ke Rockstar, di sebelahnya ada Twins Model, jangan lupa bermain ya teman-teman. Smooth banget, maksudnya smooth banget, luar biasa. Oke. Juga tahun lalu itu lucu ya, banyak ups and down-nya juga. Kayak aku kan juga kerja di law firm ya teman-teman, selain juga di dunia fashion. Terus kayak banyak
banyak drama di law firmnya, terus akhirnya sempet kayak keluar juga dari law firm itu, terus akhirnya ternyata 2025 aku balik ke situ lagi. Jadi kayak Tidak terduga. ya rencana Tuhan itu agak Luar aneh, biasa. tapi kalau kita percaya sebetulnya it leads into a beautiful life for all of us guys. Jadi 2024 message-nya yang penting percaya aja. Luar biasa. Mantap, puji Tuhan. Oke, thank you so much Gaby. Thank you. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan lagi dong buat Gaby. Kalau tadi udah cewek, sekarang kita mau dengerin dari cowok ya. Iya, Keju cowok. ya. Nah, siapa ya kira-kira? Cowok yang bersedia maju ke depan gitu. Kita tunjuk aja ya Ko ya. Boleh nggak aku tunjuk satu orang gitu? Boleh. Kita tunjuk yang hari ini main gitar. Tapi bukan Ko Arfan. Siapa yang main gitar hari ini? Ezra, silakan. Cek. Wis, mantap. Perkenalan diri dulu loh. Halo guys, namaku Ezra. Umur 18. Status? Status masih single. Oh, iya. Tunjukkan bakatmu. Tunjukkan bakatmu sekarang. Gimana, selama setahun kemarin, selama 2024, ada nggak sih hal-hal yang bikin kamu berkembang atau lain sebagainya lah gitu? Ya, sebelum pelayanan, aku mau cerita aku tentang pelayanan. Oh, jangan lihat saya, lihat. Oke, sana. mau lihat audiens, lihat audiens. tentang pelayanan ya. Aku tuh dulu ya, orang yang, sampai sekarang sih, orang yang suka berada di dalam zona nyaman. Soalnya aku nggak mau ribet, nggak mau mikir, ya pokoknya just go with the flow aja lah. Kan? Tapi sejak ikut pelayanan ini ya, apalagi tahun lalu ya. Tahun lalu itu ya banyak buat acara lah ya. Gereja kita tuh banyak buat acara yang dimana aku tuh dipercaya sama Kokeju itu ikut berpartisipasi. Ikut berpartisipasi di acara-acara yang menurutku lumayan besar. Jadi ya aku deg-degan, tapi ya itu mengubahkan aku kalau aku tuh secara nggak sadar sih. Aku tuh keluar dari zona nyamanku gitu loh. Dan itu impactnya nggak di gereja juga, nggak di gereja doang, tapi juga di kehidupan sekolahku. Ya di sekolahku lebih apa ya, bahasanya lebih berfungsi enggak sih. Ya pokoknya bisa lebih membantu orang-orang lah. Soalnya kan jurusanku tuh juga berhubungan sama komputer, jadi kayak ikut mulmet itu kan ya ending aku tuh tahu ya dikit-dikit lah tentang komputer, tentang kamera dikit-dikit lah. Jadi ketika ada acara sekolah apa, kalau ada yang trouble ya, BTW trouble itu selalu ada ya teman-teman ya di setiap ibadah. Jadi trouble itu hal yang biasa. Jadi ketika ada di sekolah, mereka kan nggak biasa mengalami trouble ya. Ketika ada trouble di sekolah, aku bisa jadi berkat juga buat mereka, bisa bantu juga. Jadi ya pelayanan ini banyak manfaatnya lah, banyak mengubah juga. Puji itu. Itu ya teman-teman ya, pelayanan mengubah kehidupan sehari-harinya dia juga, gitu luar biasa. Oh ya, gak terkesima sama kesaksianmu, luar biasa sekali. Ya, jadi selama sepanjang tahun 2024 kemarin, kamu kan tadi juga bilang kayak sempat dipercayai untuk jadi istilahnya PIC lah ya, Iya, betul. Nah, sepanjang tahun kemarin ada nggak sih momen ya di Yes khususnya di Yes Surabaya atau di PS, mungkin momen-momen yang bikin kamu nggak lupa akan momen itu gitu, apa ada nggak? Momen itu kemarin waktu pelayanan di malam Natal. Oh Nah, ya, itu ceritain. Menurutku itu aku waktu masuk sebelum ibadah nih, waktu masuk buat apa ngomongnya? Latihan itu. Iya, latihan. Masuk tek gitu, aku kayak buset, cover ya. Tiba-tiba ono biola gitu kan. Kaget aku kayak, wih, kok apa namanya? Aku lebih ngeretek daripada aku bayangin ya, kayak buset apa ini. Terus apalagi aku megang DOP kan. DOP itu kan kamera 3 orang sama lirik 2 orang. 5 orang ini berhubungan sama aku. Kalau mereka tuh inputnya, aku yang outputnya. Kalau aku enggak, ya kalau istilahnya kalau aku buat kesalahan, ya pasti bakal kelihatan banget lah ya. Dan aku tuh lumayan kesel kalau nggak perfect. Jadi ya itu lumayan deg-degan lah. Tapi juga untungnya berhasil, puji Tuhan. Ya luar biasa Ezra, terima kasih atas kerja kerasnya. Iya. Jangan kapok-kapok, tahun ini bakal banyak acara di Yes. Jadi persiapkan dirimu. Oke. Ya gitu deh. Oke. Nah terakhir nih,
Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman Yes di sini dan Yes Surabaya? Oke ya, ya Surabaya semoga Semoga. Oke, ya semoga seiring berjalannya waktu kita kan tumbuh terus lah ya. Semakin kita tumbuh, kita pasti bakal ya kita mungkin nggak ketemu lagi, tapi ya pesanku ya bukan nggak ketemu lagi, maksudnya kayak jarang ketemu gitu loh. Kan ada saatnya kita tuh ya tambah gede terus pindah ke sini, pindah ke sana gitu kan. Ya pesanku dimanapun kita berada nanti kita harus jadi berkat buat orang-orang. Amin. Jadi ya oke. Thank you. Oke, kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Esra. Terima kasih Esra. Thank you. Mungkin satu lagi ya Kok Keju. Satu lagi terakhir untuk hari ini. Kita mau panggil satu teman kita yang dia memang dari kecil, dari masih bayi lah, baru lahir sudah lahir di BES gitu teman-teman. Tapi semakin beranjak dewasa, sekolah minggu, akhirnya dia mulai ikut Yes. Ada yang bisa tebak nggak siapa kira-kira? Keju. ABG nih, anak baru gede. Langsung aja kita panggilin Selin Liwang. Selin Liwang, silahkan. Perkenalan diri dulu boleh mungkin Selin. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Selin. Tenang, santai, jangan grogi. Di sini ada kadang ngejudge kamu, tenang. Kita semua friendly di sini. Aku kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. SMP kan? Sebesar ini teman-teman, tapi 2 SMP, luar biasa. Kok Keju, mau tanya apa ke saya Kok Keju? Pertanyaannya nggak jauh-jauh sama kayak tadi, sama kayak Koko Esra tadi. Jadi gimana Selin, selama tahun 2024 kemarin ada nggak hal-hal yang mengubah hidupmu atau rema yang kamu dapat di tahun kemarin? Ada pastinya. Silakan. Tanya. Jadi tahun lalu itu kan ada yang tahu lah. Selin kan punya adik 2. Selin ini adik-adiknya Selin ini kayak apa ya? Gak tahu lah. Terus kayak Selin kan harus jadi CC karena anak pertama. Jadi harus ngejaga mereka. Nah kalau mereka berulah kan pastinya kita jengkel toh. Terus kayak tiba-tiba satu hari Mama marahin Selin terus bilang, kamu tuh loh sekarang kenapa kok susah kontrol emosi. Jadi tahun lalu saya diajarin untuk lebih mengontrol emosi, untuk berubah menjadi cici yang baik untuk adik-adik. Jadi memang karakter Kristus, mega project karakter Kristus hari Kamis tuh paling susah ya teman-teman ya. Iya. Apa itu? Sabar. Luar biasa. Terus Selin, di tahun lalu kira-kira apa sih yang kamu mau ubah gitu di tahun 2025 ini? Ada nggak sesuatu yang pengen kamu perbaiki? Apa resolusimu di 2025 gitu? Resolusinya lebih bisa banyak menjadi berkat untuk orang lain. Terus semakin lebih dekat sama Tuhan lagi. Amin. Yes, betul sekali. Nah terakhir sama tadi kayak Koko Esra juga, apa harapan kamu buat Yes dan teman-teman Yes yang ada di sini? Supaya makin solid. Puji Tuhan, solid. Terus apa ya? Oh ya, tetap berkembang bersama, berkembang dalam Tuhan. Terus selalu bertumbuh bersama dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke, mungkin segitu aja. Thank you so much Selin. Thank you Selin, Boleh kasih tepuk tangan buat Gaby Esra Selin, luar biasa. Luar biasa. Ya. Gimana teman-teman? Dari kesaksian teman-teman hari ini pastinya membuat kita semua semangat lebih lagi ya dalam melayani. Tadi contohnya kayak Esra juga lewat pelayanan multimedia loh. Hanya multimedia tapi bisa benar-benar merubah karakternya gitu. Apalagi pelayanan yang lain gitu ya kan. Pastinya bisa mengubah karakter kita semua yang mungkin sebelumnya kurang baik. Nah, lewat pelayanan bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi. Amin. Yes, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Tahun baru, sukacita baru ya teman-teman ya. Lebih semangat lagi, lebih berapi-api buat Tuhan. Lebih punya kerinduan lagi buat dekat sama Tuhan. Amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari sama-sama kita satu dalam doa.
Mengucap syukur ya Bapa atas kasih setiamu, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada hingga tahun ini, hari ini di tempat ini bersama-sama, semua hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, pada sore hari ini kami datang, kami mau memuji memuliakan nama-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Tuhan kiranya sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya, biar kami boleh pulang membawa kekuatan baru, membawa sukacita baru, dan kami boleh pulang menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama yang percaya katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Boleh kasih tos kedengaran semangat baru. Kita sama-sama menyembah Tuhan, sama-sama kita memujikan yang terbaik bagi Tuhan sore hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Haleluya. Bersama-sama kita memujikan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku. Katakan namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Kasih kemuliaan lebih Tuhan. Sama-sama kita memujikan satu kali lagi, katakan jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat dalam jiwaku. Semua ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Mari sama-sama kasih tepuk tangan yang lebih lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau menempatkan Engkau di posisi pertama dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang 2025 ini kami percaya Engkau akan menyertai kami Tuhan. Amin. Haleluya. Sama-sama angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita memujikan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di mana? Di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Katakan namamu selalu berada, namamu selalu berada. Namamu Tuhan selalu berada di tempat pertama. Haleluya. Lebih lagi kita bersorak bagi Tuhan. Kasih kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Haleluya.
percaya bersama Tuhan gak ada satu hal pun yang mustahil. Amin. Percaya teman-teman? Percaya. Kalau teman-teman percaya, kita sama-sama mau nyatakan melalui lagu ini bahwa nothing is impossible with God. Amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am the. Sekali lagi teman-teman, lebih keras lagi. Katakan through you. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Sama-sama kita menyatakan Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita luar biasa dahsyat. Haleluya. Say, I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Semua ngomong kaki Tuhan. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Lagi kita mau berjalan dengan iman, bukan dengan mata kita, bukan dengan pendengaran kita, tapi dengan iman kita. Amin. I'm not gonna live by what I see. Say I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things. Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Yang percaya katakan. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe,
Silakan duduk kembali. Kita percaya bahwa rancangannya Tuhan tuh rancangan yang paling indah yang bisa terjadi dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Nah, hari ini kita tadi sudah dengar kesaksian dari teman-teman. Saya percaya kalau semua teman-teman yang ada di sini juga pasti punya perjalanan masing-masing sama Tuhan. Dan aku juga percaya karena kita semua ada di sini pada sore hari ini, berarti Tuhan sudah menyertai kita dengan luar biasa sepanjang tahun 2024 kemarin. Oleh karena itu, saya rindu mau ngajak teman-teman semua untuk memulai tahun 2025 ini kembali melekat lagi sama Tuhan. Menaruh pengharapannya kita hanya di dalam tangannya Tuhan. Karena gak ada satu orang pun di dunia ini yang lebih kenal kita daripada Tuhan yang kita kenal kita. Amin. Kita mau sama-sama naikkan lagu ini. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh kita mau katakan pada Tuhan. Hanya kau tempatku berlindung, hanya engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, Yesus, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita mau ambil waktu, kita mau sungguh-sungguh kasih bagian yang terbaik dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan cuman Tuhan yang mengenal hatiku. Sedalam-dalamnya hatiku cuman Tuhan yang tahu. Karena itu kita mau serahkan seluruh hidup kita di dalam tangan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita mau nyanyikan lagu ini lebih sungguh-sungguh lagi. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
di dalam kemenangan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sekali lagi kita katakan, dalamnya hatiku Yesus tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku tahu, Yesus tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami, dalam hidup kami, sungguh sempurna, sungguh nyata kasih-Mu. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami berikan segalanya, Yesus. Satu-satunya hanya Engkau, Raja, Yesus Tuhan, Yesus Raja, Tuhan kasih, Ku angkat syukurku, ku angkat pujianku Tuhan. Berikan penyembahan-Mu, berikan pujian-Mu, berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sepanjang 2024 kemarin Tuhan, Engkau benar-benar menyertai setiap kami Tuhan. Mungkin ada yang ada masalah,
ada problem apapun itu Tuhan, mungkin kami nggak sanggup melewati tanpa Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami memegang Engkau, saat kami punya Engkau, saat kami memegang tangan-Mu Tuhan, Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai juga di tahun ini Tuhan, khususnya di awal tahun ini sampai nanti akhir tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Engkau benar-benar memegang tangan kami, benar-benar menuntun kami Tuhan, melewati apapun yang ada di depan kami. Kami percaya, kami mau serahkan semuanya semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Yesus Tuhan, I love you Lord. On your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. In every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Oh, I love you. You have led me to the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, sama-sama kita memujikan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sing all my life you have been faithful. All my life, Jesus, so good with every breath that I am able. I will sing of the goodness of God. Katakan your goodness is running out, is running after me. Your goodness is running out, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running after me. Say your goodness is running out, is running after me. Your goodness is running out, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running after me. Sekali lagi katakan, your goodness is running after me. Sambil angkat kedua tanganmu, benar-benar nyatakanlah pujian ini bagi Tuhan kita. Bahwa benar-benar Tuhan menyertai kita. In my life, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, is running after me. Sama-sama angkat kedua tanganmu, sama-sama kita mau pujikan. All my life you have been faithful. Benar-benar katakan. And all my life you have been so,
so good. With every breath that I am able, I will sing. Sekali lagi teman-teman, dia sendiri yang pujikan. And all my life, yes, Jesus. Setiap nafas kami Tuhan, kami dapat menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh sama-sama kita pujikan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita mau pujikan. All my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness. Sekali lagi sama-sama pujikan. All my life. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kami itu atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang jahat. Rancangannya adalah baik dan mendatangkan damai sejahtera buat setiap kita. Oleh karena itu percayalah, apa yang telah terjadi di 2024 itu atas seizin Tuhan. Sehingga apapun itu tetap belajar untuk mengucap syukur. Dan biarlah di 2025 ini kita berjalan dengan iman percaya bahwa apa yang belum selesai pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Apa yang menjadi doa kita, pergumulan kita, kerinduan kita, biarlah juga percaya di 2025 ini Tuhan akan menjawab dengan waktu dan caranya. Mungkin tidak sama dengan apa yang kita pikirkan, tapi percayalah bahwa itu yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, kami akan selalu berkata, Tuhan baik. Tuhan selalu baik di dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun di pikiran Tuhan untuk menjahati oleh kita semua. Oleh karena itu tetap andalkan Tuhan melalui firman Tuhan. Begitupun sore hari ini Tuhan, kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami mau mencari hati-Mu, kami mau mencari wajah-Mu. Kami ingin tahu apa sesungguhnya yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Shalom. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dengan tema yaitu Synchronize with God. Menyelaraskan, menyatukan kita dengan Tuhan. Apa yang diselaraskan? Pastinya saudara adalah kehendak Tuhan. Pikiran Tuhan, dan otomatis apa yang kita lakukan itu akan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Mungkin teman-teman juga sering berpikir, berkata, saya kepingin tahu apa yang Tuhan mau, betul? Saya pengen tahu kehendak Tuhan itu apa.
Saya pengen tahu apa visi Tuhan untuk saya. Tapi kalau Tuhan tunjukkan, Tuhan katakan, apakah kita mampu? Apakah kita sanggup? Apakah kita mau melakukan? Terkadang kita selalu berpikir kalau Tuhan ngomong itu seperti saya yang mau. Padahal saudara, nanti kalau kita akan melihat seringkali apa yang Tuhan ngomong itu beda dengan apa yang kita mau. Sehingga itu sulit bagi kita untuk melakukannya. Tapi begini, kalau Tuhan belum mempercayakan atau Tuhan belum menunjukkan sesuatu kepada kita, itu sebetulnya Tuhan tahu kita belum mau atau sanggup melakukannya. Ya, saya punya teman selalu kalau ketemu saya pengen dong Tuhan datang di dalam mimpi saya. Saya pengen dong lihat seperti itu. Saya pengen dong ngalami mujizat seperti itu. Dia selalu kepingin Tuhan itu bicara sama dia. Tapi saya tanya, kalau Tuhan bicara sesuatu kepada kamu, lalu tidak sesuai dengan ekspektasi kamu masih mau melakukan enggak? Ya tunggu dulu, nah itulah akibatnya. Tuhan belum berbicara kepada kita sampai hari ini. Karena seringkali kalau Tuhan ngomong sama kita, hal-hal yang kecil kita enggak lakukan. Bagaimana Tuhan bisa memberikan hal yang besar kepada kita? Sampai satu ketika tanpa dia sadari, karena kepinginnya Tuhan ngomong, kepinginnya dia ngalami sesuatu. Dia dengar kesaksian. Seorang wanita, ya teman juga, waktu harus pulang dari kerja, habis pulang dari kerja, dia naik motor, ya motor Gojek seperti itu ya. Waktu itu belum ada online, masih yang konvensional. Pulang ketabrakan, lalu geger otak. Nggak sadar selama 3-4 hari, intinya dioperasi dan operasinya berhasil. Lalu dia dengar itu dari orang lain. Lalu dia ngomong begitu. Lalu orang-orang itu cerita, waktu saya di dalam 3-4 hari saya nggak sadar itu, saya didatangi Tuhan. Kata perempuan ini. Lalu tangan Tuhan sendiri yang menolong dokter untuk operasi. Sehingga operasi yang ditargetkan sekian puluh jam diselesaikan dengan beberapa jam. Lalu sadar dengan keadaan yang baik, ingatannya juga kembali. Langsung tanpa sadar teman saya ngomong begini, saya juga pengen seperti itu. Kalau Tuhan datang, Tuhan bicara, Tuhan lakukan ini dan Tuhan lakukan itu sama saya. Lalu saya bercanda sama dia, kalau kamu mau seperti itu, nanti pulang dari sini saya doakan supaya terjadi seperti itu. Paham ya? Jadi dia kepingin misalkan kecelakaan itu dulu, baru Tuhan datang sama dia. Baru kita nurut sama Tuhan, baru kita katakan Tuhan itu ada. Tanpa kita sadari, kita bukan mau mencari pribadinya Tuhan, tapi kita kepingin cari hal-hal seperti itu. Ya. Tapi saya percaya kalau kita sudah mau belajar taat melalui firman-Nya, mau pelan-pelan saudara setia dengan perkara kecil, saya terlalu yakin Tuhan rindu akan memberikan sesuatu kepada kita. Nah 2025 ini kita mau belajar tentang synchronize with God. Apa yang harus kita sinkronkan? Pikirannya betul, kehendaknya betul. Tapi kita juga harus tahu goalnya apa Tuhan buat setiap kita. Makanya saya mau mencoba membedakan kalau apa yang Tuhan inginkan itu, kehendak Tuhan itu dikatakan visi. Kalau apa yang kita inginkan itu dikatakan cita-cita. Visi adalah keinginan Tuhan atas seseorang untuk masa depannya. Itu visi namanya. Tuhan kasih kehendaknya ya bagi kita. Nanti kita akan lihat ada visi umum, ada visi khusus juga. Tapi kalau keinginan itu adalah keinginan kita, cita-cita kita akan masa depan kita. Belum tentu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kecuali dia sudah berdoa, dia sudah minta sama Tuhan, Tuhan kasih. Sehingga apa yang dia inginkan, dia sama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu juga sama dengan apa yang dia inginkan. Itu bisa synchronize. Tapi kalau dia hanya memaksakan keinginannya, cita-citanya, maka belum tentu itu dari Tuhan. Kok bisa tahu Pak?
Coba tanya adik-adik kita. Mungkin tanya diri kita dulu waktu kecil. Kamu kalau gede pengen jadi apa? Jadi dokter, Pak. Begitu gede jadi pedagang, betul? Waktu kecil ditanya mau jadi apa? Mau jadi pilot. Begitu gede jadi apa? Jadi pengusaha. Mau jadi insinyur, mau jadi macam-macam, tetapi begitu besar berbeda. Nah, itulah yang digambarkan cita-cita. Belum tentu itu adalah visi dari Tuhan. Cita-cita itu bisa terjadi kalau kondisinya memungkinkan. Ada kemampuan. Ya mohon maaf aja kalau di tempat ini, di negara ini maksud saya. Kalau kita mau menjadi seorang dokter, betul harus pintar dulu. Itu pasti, apapun harus pintar. Tapi kedua, saya dengar juga harus punya cukup uang. Kalau enggak sulit, kecuali dia memang cum laude. Tinggi nilainya, mungkin ada prestasi bisa dapat beasiswa, tapi kan enggak, secara umum enggak. Sehingga saudara, cita-cita itu bisa terjadi kalau kondisi dan situasinya memungkinkan. Ya, kadang juga tidak sedikit orang memaksakan sehingga cita-cita itu terkabul. Tetapi pada akhirnya di tengah jalan putus semuanya. Tapi kalau visi berbeda. Visi itu adalah keinginan Tuhan bagi masa depannya, maka Tuhan akan bertanggung jawab. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan mencukupkan. Sehingga meskipun kondisinya nggak mungkin sekalipun, pasti akan jadi. Karena datangnya dari Tuhan. Siapa contohnya? Abraham, Sarah. Abraham yang sudah ada umur, Sarah yang sudah menopause. Tapi Tuhan katakan apa? Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Sarah ketawa, mana mungkin? Saya sudah menopause. Ya mohon maaf, sepertinya sudah dikatakan sudah tutup pabriknya gitu. Sudah gak mungkin, gak bisa. Tapi kalau Tuhan mau, itu memang visi dari Tuhan, sesuatu yang gak mungkin sekalipun, itu bisa jadi. Sehingga kita tahu lahirlah Ishak ya, itu garis keturunan dan dari Sarah. Nah, sehingga visi adalah sesuatu yang tidak mungkin tapi bisa terjadi karena itu adalah keinginan Tuhan. Apa sih visi secara umum? Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 28 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ke-20. Yesus mendekati murid-murid dan berkata, waktu dia mau naik ke sorga ya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Tuhan berjanji toh, Tuhan yang minta keinginan Tuhan, tapi Tuhan gak tinggal diam. Maka ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini visi secara umum dulu kita lihat. Universal, semua. Dan saudara harus tahu bahwa visi ini yang Tuhan kasih bukan hanya kepada 12 murid. Tapi kepada semua kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau seseorang saudara mau dipanggil, pesannya yang paling terakhir itulah yang paling penting. Ini sebelum Yesus naik loh, setelah dia bangkit. Dan ini pesan kepada murid-murid di hari-hari terakhir Yesus ada di muka bumi. Dia katakan, pergilah, jadikanlah murid, baptislah, ajarlah mereka. Artinya apa sih? Apakah semua orang harus jadi pendeta? No. Tapi semua orang menjadi percaya. Waktu dia percaya, dia harus memuridkan. Memuridkan itu bukan bicara hanya di dalam gereja. Meskipun kita belajar di dalam gereja. Tapi waktu kita punya keluarga, waktu kita punya di dalam usaha, waktu kita di luar, waktu nanti kita kuliah, dimanapun kita berada,
Di situ kita harus menjadikan orang itu murid. Tadi Esra, saudara lihat. Itu salah satu contohnya. Dia belajar jadi berkat di mana? Di gereja. Setelah dia dimuridkan, dia keluar, dia pergi, dia juga jadikan orang di sana. Jadi bukan hanya di dalam gereja. Tapi kita harus tahu dulu semua ini akan bermuara atau mengerucut kepada yang namanya jadikan murid. Sehingga waktu kita tahu bahwa kita punya visi seperti ini, dimanapun kita berada, kita pasti ada impact, kita pasti akan menjadi berkat buat orang. Ya, jadi bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya tugasnya seorang hamba Tuhan. Ya, kalau misalkan itu pendeta, tapi kan kita semua adalah hamba Tuhan yang memang diutus Tuhan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga semua itu harus kita menjadikan tolak ukur ini. Apa Pak pentingnya? Apa perlunya? Perlu sekali. Sampai nanti satu ketika waktu kita dengar firman, kita dapat mimpi, kita dapat visi. Visi itu kan vision. Sesuatu yang nampak. Memang nanti kita lihat juga ada bentuk dalam firman Tuhan. Tapi kalau visi ini melanggar apa yang di Matius 28, maka saudara, setan pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Gini-gini saudara, ya gini-gini. Saya pernah dapat mimpi, Mercy 2 pintu saudara. Saya kalau dapat saya mau kasih Clyde tadinya. Iya. Saya mimpi itu dapat Mercy 2 pintu, betul yang angkatnya begini. Saya gak tahu Mercy udah ada yang keluar begini belum. Yang kayak Lambo. Kalau belum ada nanti, kalau ada mungkin saya dapat, saya gak tahu saudara. Tapi saya mimpi dapat warna itu dapat silver, wah spesifik sekali. 2 pintu. Tapi karena saya sudah diajarkan perihal ini, saya merenung. Apakah dengan itu saya bisa memuridkan orang? Jadi pengusaha boleh. Tapi kalau di dalam gereja apakah bisa? Jangan-jangan saya di dalam gereja ini saya sudah mulai duniawi. Jangan-jangan gitu. Jadi waktu kita menafsir melihat sesuatu itu kita harus ada alat ukurnya. Apakah ini bisa berdampak jadi baik? Apakah bisa memuridkan orang lain? Apakah memuliakan Tuhan? Atau hanya memuaskan hawa nafsu kita? Apakah hanya membuat kita menjadi satu hal saudara akhirnya membuat kita ini terlalu bangga, terlalu tinggi hati? Dan saya mau katakan saudara boleh kita punya semuanya. Saya juga boleh punya, saudara juga boleh punya. Tapi kalau karena hal itu membuat kita menjadi sombong dan tinggi hati, saya mau pastikan. Jangan-jangan setan sedang menyamar menjadi malaikat terang. Nyusup di dalam pikiran kita, nyusup di dalam mimpi kita. Kita nggak sadar. Makanya kita harus tahu ngukur. Dulu saya pernah lihat satu flyer awal-awal ya, saya baru Kristen. Memindahkan harta orang fasik kepada orang benar. Ayat firmannya dikasih. Memang dia ngomong harta orang fasik, tapi sama dia dibuat subtema harta orang fasik pindah kepada orang benar. Nah kalau kita dari sini kita bisa ngukur. Kamu sudah tahu dia fasik, dia nggak percaya Tuhan, kamu pindahin lagi hartanya. Kira-kira orang yang belum percaya Tuhan baca tema ini bisa percaya Tuhan nggak? Bisa memuridkan orang nggak? Bisa jadi berkat nggak? Yang ada kan apa? Wah saya orang benar, saya pindahkan harta kamu. Makanya muncullah pengajaran yang akhirnya pegang-pegang mobil orang, usap-usap dalam nama Yesus pindah ke garasi saya. Muncullah saudara pengajaran, saudara usap-usap nomor pintu orang, doakan dalam nama Yesus, kasih minyak urapan, besok saya punya rumah ini. Muncul itu saudara 15 tahun yang lalu pengajaran seperti itu. Sekarang jemaat sih udah lebih pintar sedikit, ya. Jadi sudah nggak mulai gampang-gampang. Saya ada satu teman, ya adik dari hamba Tuhan juga di tempat ini saudara. Karena dapat pengajaran itu, dia tempel foto, dia keidamannya sini kan, dia ambil dari Google saudara,
dia print, dia potong. Saya kepingin rumah seperti ini. Pernah toh, saudara pernah dengar nggak ngajar? Tempel di kaca, setiap pagi kamu bangun tidur, kamu udah selesai semua, kamu sisiran, kamu tumpang tangan rumah ini jadi milik kamu. Pernah nggak? Ini kayaknya lahirnya telat semua ini. Itu pernah terjadi. Saudara tahu, yang doakan ini rumahnya dapat nggak? Dapat setelah 3 tahun. Tapi saudara tahu dapatnya karena apa? Karena dipaksa. Utang kiri kanan. Akhirnya saudara rumahnya dapat tapi utangnya meledak. Apakah itu dari Tuhan? Pada akhirnya juga diambil. Pada akhirnya dia juga nggak dapat. Artinya itu hanya saudara keinginan kita. Cita-cita kita. Sugesti yang dibuat belum tentu dari Tuhan. Nah itulah yang saya katakan harus hati-hati. Nah sehingga saudara dari visi umum ini melahirkan namanya visi khusus. Nah kalau khusus ini sudah bicara pribadi. Sudah bicara tentang gereja. Saudara pasti tahu visi gereja di tempat ini ya. Bicara tentang bait Allah yang keropos. Di mana waktu itu ditunjukkan kepada Pak Fengki. Gedungnya bagus, mewah, luar biasa. Pintunya tinggi besar, orang terkagum-kagum dengan gereja tersebut. Tapi Tuhan ngomong, hambaku, jangan melihat hanya tampak luarnya saja yang indah. Lalu beliau dibawa masuk ke dalam, ditunjukkan setiap sudut yang secara mata jasmani kalau tidak dibawa dekat tidak akan terlihat. Rupanya terjadi keretakan, kekotoran, sarang laba-laba. Yang saudara kalau kita lihat hanya luarnya saja bagus, tapi dalamnya keropos. Disitulah Tuhan ngomong, umatku telah membangun gerejanya, hanya tampak luarnya indah, tapi dalamnya keropos. Apa maksudnya? Hatinya, manusianya yang di dalamnya. Pak bermuara enggak ke Matius 28? Saudara boleh pikir sendiri. Bermuara enggak? Makanya saudara lihat akhirnya mega project, program yang dibuat, firman Tuhan yang disampaikan. Itu semua mengerucut kepada Matius 28 pada akhirnya. Memang itulah keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara lihat. Ini kan Tuhan sudah kasih toh, Matius 28 itu pasti. So pasti semua orang. Tapi kadang-kadang orang melenceng dari sini. Ya, hanya pakai saudara kejadian-kejadian yang hanya berlaku di hukum Taurat. Tapi dia masukkan ke dalam sini. Dicampur tadi seperti yang saya katakan. Memindahkan harta orang fasik. Itu ada kasus sendiri, case sendiri. Bukan visi itu. Saudara saya mau katakan begini. Apa yang Tuhan ngomong sama Nuh mengenai bangun bahtera di atas bukit. Itu hanya satu kali dalam sejarah umat manusia dan tidak akan pernah ada lagi. Sampai kedatangan Tuhan pun gak akan ada lagi. Karena sudah dicatat di dalam Alkitab. Bahwa tidak akan lagi Tuhan akan menghukum dengan air bah. Selesai pada Nuh. Sehingga gak bisa saudara nanti tiba-tiba ada orang dari nabi dari Amerika sekalipun. Banyak orang kalau dari Amerika dipikir top. Makanya banyak orang disesatkan. Tiba-tiba dia datang, dia katakan Tuhan ngomong sama saya. Saya harus bangun perahu itu di tangkupan perahu besar-besar. Dan orang yang gak ngerti karena ini import dari luar, orang ngangguk-ngangguk. Dia tidak kembali kepada firman. Firman sudah katakan tidak mungkin akan ada lagi air bah. Jadi kalau dia ngomong seperti itu bukan datang dari Tuhan. Bisa saja setan menyamar menjadi malaikat terang. Masuk di dalam pikirannya, masuk di dalam ambisinya. Banyak yang begitu saudara aneh-aneh. Tapi banyak orang juga senang. Karena memang kita ini saudara senang yang begituan. Kalau senang begituan nanti satu ketika saudara, memang nenek saya sudah gak ada ya. Nenek saya boleh sekali-sekali nanti tak panggil sini, saudara pasti senang sama dia. Oh, kalau nenek saya saudara hilang barang, dia tinggal berdiri di depan altar,
Dia berdoa sebentar, dia langsung ngomong itu yang kehilangan kamu di mana, itu dia tahu. Loh ini kita alami. Kalungnya hilang saudara. Dia tanya, "Ama, kalung saya hilang." Dia cuma duduk gak sampai 5 menit. Kamu buka lemari kamu yang di sana. Susunan baju yang kelima, kamu lupa kamu taruh di situ. Kamu simpen di situ. Pas dicari, ketemu. Terus kita mau katakan dia Tuhan. Maaf ya, setan tahu apa yang telah terjadi. Tapi kalau depan dia ramal. Dia tidak tahu apa spesifiknya. Itu bisa diberikan kepada orang yang bukan Kristen. Makanya Nebukadnezar juga dapat mimpi. Makanya Firaun juga dapat mimpi. Tapi yang menafsirkan harus Daniel anak Tuhan, Yusuf anak Tuhan. Ada seorang peramal mengatakan 2002 katanya gelap akan kiamat. Betul pernah dengar? 2002 yang ngomong ini meninggal saudara. Kenapa? Karena memang tutup jadi gelap kiamat saudara. Kiamat buat dia. Jadi memang Tuhan kasih karunia. Ini bukan hal yang lucu, memang betul. Tuhan bisa memberikan kepada semua orang karunia. Makanya jangan bangga dengan karunia. Dia bisa dapat tapi dia nggak tahu gelapnya kenapa. Nggak taunya memang dia harus mati saudara. Tapi dia katakan dunia kiamat. Ini penting, kalau kita nggak ngerti saudara, kita hanya bangga kepada orang yang bilang dapat ini. Tapi kalau dia tidak dari Tuhan, tidak diuji secara baik-baik, dia pun akan salah menafsirkannya. Makanya Pak Fengki ngomong, 100 mimpi belum tentu satu dari Tuhan. Harus betul-betul diuji. Harus betul-betul di mentoring kalau memang saudara dia baru. Kalau dia seorang hamba Tuhan yang memang sudah gembala, memang sudah senior saudara, dia akan menguji dengan dia berdoa dan dia baca firman dan dia tahu arahnya kemana. Nah ada 3 tokoh saudara, saya akan singkat saudara. Salah satunya adalah Abraham yang tadi kita sudah ngomong. Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, betul ya? Jadi vision itu bisa penglihatan, bisa mimpi. Firman Tuhan itu bisa datang dalam bentuk penglihatan. Artinya cara Tuhan itu macam-macam. Firman Tuhan itu datang bisa dengan berkata-kata, dengan seperti khotbah ini saudara. Tapi kadang-kadang saudara kita mau diteguhkan, apa yang kita dengar, kita masih ragu, kita minta doa sama Tuhan, kita uji. Tuhan lalu kemudian berbicara, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Apa katanya? Kita lompat di ayat ke-5 sampai dengan ke-6. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi kalau saudara saya boleh tafsir karena ini penglihatan, mungkin pada saat itu belum tentu malam. Tapi karena penglihatan tiba-tiba Tuhan tunjukkan seperti film. Tuhan bawa dia keluar. Bintang itu harusnya malam, tapi ini di siang bolong, mungkin masih sore saudara. Dia bisa melihat bintang-bintang. Tuhan katakan, lihat. Nanti keturunanmu akan seperti itu banyaknya. Pada itu, waktu itu belum punya anak loh. Hari itu mungkin dia berpikir, mana mungkin Tuhan. Lalu Abram pulang ke rumah, ngomong lagi sama Sarah. Sarah ketawa. Mana mungkin sudah menopause. Dan saudara tahu ada visi yang jangka pendek, ada visi yang jangka panjang. Ini visi jangka panjang. Makanya waktu perjalanan 11 tahun, waktu Tuhan ngomong kepada Abram, sama halnya saudara kadang Tuhan tunjukkan visi kepada kita dan kita sudah uji itu memang datang dari Tuhan. Dan ini sebenarnya spesifik dan tidak gampang-gampang maksudnya. Kok bisa bentuknya berbeda ya? Itu saudara kita uji dan saya juga mau pastikan itu kemungkinan besar dari Tuhan. Sesuatu yang gak pernah kita pikir gitu. Ya. 11 tahun kemudian Ishak gak lahir, belum. Sarah mulai bilang, mana Tuhan kasih?
Udah deh, repot-repot ambil Hagar aja. Abraham nurut, saudara. Di tengah-tengah visi Tuhan kasih, kita bisa muncul cita-cita. Kita bisa muncul keinginan. Kita di tengah jalan bisa putus harapan, saudara. Makanya penting kenapa harus terus diingatkan visi, diingatkan oleh firman Tuhan, harus ada di dalam pelayanan, harus ada di dalam gereja Tuhan, supaya kita nggak muncul keinginan-keinginan itu. Yang nantinya akan berbuahkan sesuatu yang tidak baik. Muncullah Ismail, kuda liar. Dan di situ dikatakan Hagar memandang rendah tuannya Sarah. Mandul kan, saya punya anak loh, kamu gak bisa punya anak. Akibat dari keinginan kita, cita-cita kita, hawa nafsu kita akan mendapat akibatnya. Memang visi tetap akan terjadi, betul ya? Habis itu datanglah firman Tuhan datang lagi kepada Abraham. Bukan itu yang dari Hagar, tapi yang dari Sarah. Tunggulah dia 14 tahun lagi, Tuhan kasih ekstra 3 tahun, Tuhan mau tanya kesetiaannya, lihat kesetiaannya. 11 plus 11 kan baru 22. Tuhan kasih 3 tahun, Tuhan uji lagi. Sudah 3 tahun tidak berbuah, masih ingat? Firman Tuhan, sudah 3 tahun aku lihat kamu tidak berbuah. Bukan soal angkanya, tapi ini adalah cara Tuhan melihat kesetiaan kita. Kadang-kadang orang bilang, Pak saya kan jatuh sekali-sekali. Betul, kamu jatuh sekali-sekali tapi ada harga yang harus dibayar. Ada tambahan yang Tuhan mau lihat lagi kesetiaan kita. Muncullah Ishak. Setelah Ishak itu muncul saudara, keturunannya banyak itu kan belum terjadi. Kita lihat lagi Kejadian 22 ayat 14 sampai 18. Tuhan minta anaknya Abraham, si Ishak itu. Lalu apa yang Abraham lakukan? Dia setia. Ayat 14 dikatakan, dan Abraham, Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Saudara lihat, tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Kalau visi dari Tuhan itu pasti terjadi. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau telah tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan apa? Seperti pasir di laut. Apa bedanya dengan yang pertama? Yang pertama Tuhan gak ngomong pasir di laut. Yang pertama Tuhan hanya ngomong bintang di langit. Apa maknanya Pak? Maknanya begini Bapak Ibu. Kalau Abraham sudah setia waktu disuruh panggil keluar dari Ur Kasdim, lalu saudara di tengah-tengah dia muncul cita-cita, dia mau bayar harga, dia mau kembali kepada Tuhan. Lalu waktu anak itu sudah lahir, dia juga merelakan, dia tetap taat kepada Tuhan. Maka setiap ketaatan dan kerelaan kita dan keteguhan kita dengan Tuhan, Tuhan akan tambahkan visi yang lain. Tuhan akan tambahkan berkat yang lain. Oh, kelihatannya simple. Memang hanya kalimat perbedaannya pasir di laut dengan bintang di langit. Tetapi saudara, saya mau katakan firman Tuhan dan perkataan Tuhan itu satu iota saja itu sangat berharga. Katakan amin. Artinya apa? Kalau kita sudah taat, kita mau melakukan, maka firman yang kita dengar, firman yang kita baca itu akan menjadi satu rema. Mohon maaf ya. Kenapa waktu kita baca firman, kita dengar firman, gak ada rema, gak ada sesuatu yang Tuhan tambah, gak Tuhan singkapkan lagi. Karena kita tidak mentaatkan apa yang kita dengar terlebih dahulu. Makanya tidak akan muncul lagi perkataan Tuhan selanjutnya, what next itu. Visi melahirkan visi. Setelah orang Majus taat mau melakukan dan dia masuk ke Bethlehem, Tuhan melalui malaikatnya datang lagi loh kepada orang Majus ini, betul? Jangan pulang lewat Herodes, kamu mulai pulang lewat jalan yang lain. Karena dia taat maka melahirkan visi. Hari ini kita belajar taati dulu firman Tuhan. Maka engkau akan melihat
sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saudara lihat visi yang terjadi, yang Tuhan berikan di dalam gereja kita. Ya, akan go internasional, anak muda akan dipakai Tuhan. Dan ini semua akan melalui proses, bukan gampang. Lalu kita bayar orang, datangkan ahli, orang manajemen, orang itu memang dilakukan gereja lah saudara. Kalau dia punya uangnya. Pak Fengki pernah ditawarkan. Kita enggak mau ngomong terlalu banyak itu. Tapi Pak Fengki maunya organik. Betul-betul sesuai dengan yang Tuhan mau, Tuhan saring di sana. Ada yang terpental, ada yang tetap di dalam. Dan gak apa-apa, itu yang organik, itu yang memang Tuhan mau. Kita boleh milih sesuatu yang bagus, yang baik. Kita boleh mendorong seseorang. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, pada akhirnya akan hilang kok. Makanya sekali lagi, gereja kadang-kadang saudara di tempat ini minim pujian. Jangankan saudara, gembalanya saja minim pujian. Tidak ada. Supaya apa? Kita mengejar pujian Allah. Minim yang namanya reward. Tapi saudara percayalah, pembalasan dari Tuhan itu yang luar biasa. Dan kita saudara, mungkin teman-teman yang lain sudah lama di tempat ini, sudah mengalami Tuhan juga. Sama mengalami saudara. Lalu yang kedua adalah mimpi daripada seorang Yusuf. Saudara lihat. Yusuf berkas-berkasnya 11. Ya. Dan juga saudara dikatakan bulan dan matahari. Itu saudara berlutut kepada dia. Sujud kepada dia. Lalu apa yang terjadi? Masuk kolam, masuk sumur. Dijual kepada bangsa Ismail. Dijadikan budak di rumah Potifar. Difitnah di rumah Potifar. Dimasukkan ke penjara. Tapi visinya terjadi. Akhirnya jauh-jauh saudaranya kucuk-kucuk saudara datang kepada Yusuf. Karena apa? Karena waktu itu musim kelaparan. Firaun dikasih mimpi. Nanti ada 7 lembu yang gemuk. Nanti ada 7 lembu yang kurus. Gak bisa nafsir dia, gak ngerti apa maksudnya. Yusuf ngomong, ada 7 tahun kelimpahan. Waktu 7 tahun kelimpahan kita simpan. Masukkan ke dalam lumbung. Nanti 7 tahun kekeringan, semua orang akan datang kepada kita. Betul dan terjadi. Dan saudara-saudara datang kepada dia. Dan akhirnya dia tahu bahwa itu adalah Yusuf. Visi pasti terjadi tapi harus ingat ada proses. Ya. Go internasional saudara lihat mana pernah kita kepikir saudara. Hari ini teman-teman 11 apa 12 orang dari berbagai kota, Singapura, Jakarta, Surabaya, Manado, dan kota-kota yang lain dari Sydney kalau nggak salah juga ada. Mereka sekarang pergi ke Hong Kong. Dari tim Creative We Love yang Korea kemarin kita undang, mereka diundang di beberapa, nanti saudara boleh follow dia punya IG, terserah. Akhirnya mereka mampir di Hong Kong. Mereka diminta untuk isi gereja karena mungkin mereka bukan pembicara. Mereka terpikirnya kita. Akhirnya diundanglah teman-teman pergi ke sana. Pernah gak kepikir? Kita bukan soal perginya ke luar negeri, bukan. Jauhkan dari pikiran itu. Pergi ke luar negeri buat apa saudara? Pasti pernah pergi ke luar negeri semua. Bukan itu maksud saya. Kita memberitakan Injil dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai kepada ujung dunia. Dan apa yang Tuhan taruh visi di dalam gereja, itu sudah perlahan-perlahan dibuka. Meskipun ada proses, meskipun ada air mata, meskipun ada tantangan. Tapi itu gak apa-apa, itu bagian dari satu visi yang harus kita jalani. Apakah tidak ada air mata kepada Yusuf? Saudara boleh catat nanti ketik air mata, itu keluar di Kejadian, saudara cari. Itu ada 6 sampai 7 atau 8 air mata yang dikeluarkan oleh Yusuf. Air mata pengampunan, air mata menyangkal diri, air mata saudara dia harus berkorban, air mata itu keluar. Tapi saya melihat teman-teman yang sudah setengah jalan akhirnya saudara begini dan begitu. Sayang sekali, tadi saya sudah katakan organik. Tapi tetap kita perjuangkan. Cuma kalau memang bukan dari Tuhan kita tidak bisa paksa. Yang ketiga saudara, saya minta tambahan waktu.
Yunus, saudara lihat. Tuhan jelas ngomong, pergilah ke Niniwe. Kenapa Niniwe? Karena Niniwe perlu pertobatan. Mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka tidak bisa membedakan mana benar, mana salah. Tapi Yunus gak mau, maunya pergi ke Tarsis. Gak cocok. Pelayanan, visi yang Tuhan kasih itu gak akan pernah saudara cocok dengan kita kalau kita tidak mau sinkron sama Tuhan. Makanya tadi saya sudah ngomong toh. Kadang-kadang kita minta, Tuhan maunya apa sih? Tuhan tunjukkan saya visi dong. Tuhan saya mau begini. Saya khawatir kalau Tuhan sudah tunjukkan kita gak mampu. Gak sesuai dengan ekspektasi kita. Tiba-tiba ya mohon maaf ya Clyde. Karena saya kenal dia baik. Jadi saya panggil nama dia. Pergi ke Ghana. Waduh. Dia langsung ngomong, betul gak ya ini visi dari Tuhan? Saya doa puasa dulu deh. Kayaknya salah, ini bukan Tuhan. Ini kayaknya setan menyamar sebagai malaikat terang. Tapi kalau dia Clyde, pergi ke USA. Puji Tuhan, itu pasti dari Tuhan. Tuhan pasti sediakan semuanya. Itu kita. Tuhan tahu batas kita, kekuatan kita di mana. Makanya setialah belajar dengan hal-hal kecil. Lakukan itu, Tuhan taat, setia. Susah dia tetap setia. Gak enak dia tetap jalan, harus nyangkal diri, harus begini. Gak terima pujian, cari pujian Tuhan. Cari bukan upah dari manusia tapi upah dari Tuhan. Itu kita lakukan, kita lakoni setiap kali. Nanti engkau akan lihat. Luar biasa. Terlalu banyak yang Tuhan percayakan. Sampai satu ketika saudara, ini sedikit ya. Ada teman kita, ini untuk pelayanan juga toh. Di kota lain sakit berat. Sakit berat sekali. Tuhan sudah vonis. Ya. Kita doakan dia. Tiba-tiba Tuhan tunjukkan. 2 orang ini ada di dalam satu kolam. Tapi kolamnya itu seperti Romawi. Ada pilar-pilarnya gitu ya, saudara. Dia ada di dalam kolam itu. Saya tangan begini. Ya berdoalah. Tapi waktu sekilas Tuhan tutup lalu buka lagi, yang satu hilang. Yang satu ngapung di atas air tapi kepalanya masih di atas. Saya nggak tahu maknanya apa. Saya ngomong sama Pak Fengki, ya kamu doa saja. Yang hilang itu bisa mohon maaf, bisa mati atau bisa sembuh. Tapi yang 2 ini proses, tapi dia nggak tenggelam, masih bisa nafas. Kamu doa saja. Begitu saya dapat mimpi itu saudara, 3 hari kemudian yang hilang itu orangnya telepon saya. Pak, saya besok mau pergi ke ini untuk operasi luar negeri ya. Tapi Pak, ini saya menjalani ke operasi sekian. Sekarang adik saya dan teman-teman saya yang katanya indigo, bisa ramal masa depan. Dan adik saya yang punya kepercayaan lain sudah tanya suhunya. Katanya begini Pak, saya ini karena dulu bukan Kristen, saya ini berkhianat. Saya sekarang karena berkhianat, saya dikena kutuk, saya kena penyakit. Menurut Bapak bagaimana? Terus apa yang dia katakan? Dia suruh saya sebelum operasi, saya harus datang ke tempat ibadah itu, di mana dulu pernah dia berjanji, saya harus minta ampun dan saya berlutut. Bikin upacara. Suaminya juga sudah Kristen, dia katakan jangan, gak boleh. Lalu dia mulai turunkan, oke gak usah buat acara, gak usah diketahui orang, kamu berlutut aja. Tetap gak mau. Oke gak mau, kamu sekarang di luar rumah saja dari mobil, kamu ngomong minta maaf katanya. Di situ saudara suaminya mulai tergoncang. Nah kalau itu kayaknya boleh tuh. Gak dibuat perayaan, gak usah berlutut, cuma dari luar minta maaf. Dia telepon saya malam itu. Tapi karena saya sudah dapat visi dari Tuhan saudara, saya ngomong, apalagi diteguhkan oleh Pak Roy, bahwa itu selesai sembuh. Saya bilang begini, karena orang ini suka logika, saya ngomong sama dia secara frontal pun gak bisa. Ya. Kalau saya katakan kamu minta maaf kepada, mohon maaf ya, patung seperti itu.
Saya katakan jangan. Kalau kamu bilang datang kepada orang tua yang merasa sudah membesarkan lalu dianggap kamu melawan, gak apa-apa. Kamu datang kepada orang tua kamu mau berlutut sekalipun, kamu ngaku salah sebagai anak mungkin gak bisa mengikuti apa yang mama mau, karena saya sudah ada pilihan, silakan. Tapi kalau kepada hal itu, jangan. Karena dia siapa? Dia itu hanya setan yang masuk ke dalam gambar itu, bukan orang itu ya. Saudara, saya juga gak mau sebut namanya, apa itu gambarnya. Karena nanti bisa menyinggung. Tapi setan bisa maju karena sering disembah. Saudara speaker ini saudara sembah nih, kasih makanan setiap hari, tiam hiau di situ, ini juga ada setannya. Semua benda mati kalau kita sujud, kita sembah, kita kasih sesajen, akan ada isinya. Kenapa? Karena setan suka disembah, sembahlah aku, maka akan kuberikan dunia ini kepadamu. Yang hanya bisa disembah Tuhan, dia selalu ingin menyamar. Setelah itu, saya bilang gak usah. Saya bilang begini, kalau kamu ragu, dia kan bimbang. Nanti kalau gak sembuh bagaimana? Saya ngomong sama dia begini. Saya sebagai hamba Tuhan ngomong, kamu ikut ini tuh belum tentu ada jaminan sembuh. Tapi visi Tuhan sudah kasih. Hilang itu saya gak tahu, bisa mati, bisa hidup. Tapi visi melalui Pak Roy, Tuhan katakan sembuh. Tapi saya mau buka pikiran kamu begini. Kalau kamu ragu, kamu datang kepada indigo itu, kepada saudara kamu yang tanya kepada suhu itu, kalau saya ngomong minta maaf, kamu bisa jamin sembuh, kamu lakukan. Kamu telepon, kamu ngomong, mereka juga gak berani jamin. Artinya apa? Spekulasi dibangun. Setan mendakwa, setan menuduh. Membimbangkan iman kita. Mereka juga gak bisa menjamin. Mereka hanya meramal. Jadi saya ngomong sama dia. Saya sebagai hamba Tuhan kita berdoa. Kita pegang janji Tuhan dan visi Tuhan. Saya doa, sudah. Tapi kalau kepada orang tua kamu ngomong aja, minta maaf Pak gak bisa lakukan. Mama maunya apa, saya sama mama, sama papa. Lakukan kepada mereka, bukan kepada yang lain. Singkat cerita, dia pergi, dia berangkat saudara, dia pulang dan dia sembuh sampai hari ini. Dia sembuh, bersih total. Tapi juga kita sebagai manusia jangan takabur. Jangan takabur. Udah sakit bisa kambuh lagi gak? Bisa. Betul ya? Kita ini harus wise, kita harus bijaksana, kita harus pegang kebenaran. Kita jangan takabur, sombong rohani dan kita katakan, wah bersaksi kemana-mana. Lalu ngomong, besok kalau kambuh lagi, mau saksi apa? Kita lebih baik kita katakan Tuhan bisa sembuhkan, betul. Tapi Tuhan kita juga mau kita jadi berkat. Tapi apa kebenarannya? Di dunia ini semua fana. Yang harus kita cari ada kekekalan. Kesembuhan, kekayaan, apa yang kita peroleh itu bisa turun naik. Itu kebenaran yang harus kita sampaikan. Hanya bagian kalau Tuhan masih sembuhkan kita, artinya Tuhan masih punya rencana bagi hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan bekerja untuk Tuhan. Itu dong. Jangan hanya saksi kesembuhannya saja. Saksi setelah sembuh kamu mau lakukan apa untuk Tuhan? Komitmen apa yang kamu ingin perbuat? Balas budi apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Meskipun itu tidak akan pernah bisa selesai. Kita balas budi sama Tuhan. Tapi apa upaya kita, perjuangan kita untuk pekerjaan Tuhan? Itu dong yang disaksikan. Jangan dikit-dikit bilang saya disembuhkan apa? Ini kan saya boleh saksi, saya dapat uang dari papa, nolong orang enggak? Orang kadang-kadang tuh dikerdilkan berhenti sampai di sana. Kamu saksi dapat uang, kaya, diberkati, bebas dari kebangkrutan. Apa yang kamu kerjakan untuk orang? Berhenti sampai di sana. Gak bisa kena masalah lagi. Tapi bisa kita kena masalah. Meskipun kita sudah nolong orang, masih bisa kena masalah. Tapi waktu kita kena masalah, kita gak pernah menyesal. Dulu saya pernah buat baik. Waktu saya punya kemampuan. Sekarang saya gak punya kemampuan. Apa yang bisa saya lakukan? Mau di atas, saya bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Di bawah sekalipun,
saya bisa melakukan untuk Tuhan. Di bawah kita bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, apalagi di atas. Itu dahsyat kalau itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan inginkan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau akhiri firman Tuhan. Bapa yang baik 2025 ini, kami rindu, kami ingin Tuhan. Kiranya Tuhan datang kepada kami, memberi kami visi, sehingga kami makin teguh di dalam kerohanian kami. Kami semakin tahu apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Kalau kami seorang siswa, mahasiswa, berdoalah kepada Tuhan, apa yang sesungguhnya Tuhan inginkan. Jangan mengandalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Kita mau pergi kemana? Berdoalah kepada Tuhan. Jangan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Tuhan inginkan. Jikalau hari ini kita sedang orang yang bekerja, punya usaha, mungkin kita berencana untuk pindah ke satu tempat, dan kita juga ingin berencana untuk memperlebar pekerjaan kita. Berdoa kepada Tuhan. Jangan ambisi yang akhirnya menuntun kita. Jangan hawa nafsu yang menuntun kita. Jangan mengukur hanya karena gaji. Jangan hanya mengukur secara materi ataupun dunia. Tapi ukurlah dengan kacamata Tuhan. Oleh karena itu datanglah dulu kepada Tuhan. Jangan sampai di akhir yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah rencanakan, di tengah-tengah kita muncul cita-cita seperti seorang Sarah. Kita mungkin bisa kembali, kita mungkin bisa bertobat, kita mungkin bisa kembali kepada visi Tuhan, tapi ada buah yang harus kita tuai. 3 tahun kita harus menjalaninya lebih daripada awal. Dan kita mungkin kadang-kadang bisa saja menjadi diremehkan, direndahkan, dan lain sebagainya. Percayalah, Tuhan tidak pernah salah. Yang adalah kita belum menemukan pikiran dan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, selaraskan, synchronize dengan Tuhan. Melalui apa? Belajar dari firman terlebih dahulu. Kecil lakukan, daripada besar kita tidak lakukan. Kita lakukan perlahan-lahan. Dan Tuhan katakan, setia dengan perkara kecil, maka perkara besar Tuhan yang akan berikan. Perkara kita setia, perkara kita tulus, perkara kita adalah sabar, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itulah perkara yang harus kita lakukan. Dan perkara Tuhan itu adalah bagiannya. Dia akan mengangkat kita, Dia akan meninggikan kita, Dia akan memberikan tanggung jawab yang besar, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah terlintas. Itulah yang Tuhan akan siapkan di masa depan kita. Terima kasih Bapa. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Teman-teman bisa bangkit berdiri. Seputih hati, Jadikan pujian ini komitmen. setulus salib kasih-Mu Tuhan. Mataku seperti
percaya Tuhan, kami adalah jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang setia akan firman-Mu, yang melakukan dengan tulus dan takut Tuhan. Kami percaya Tuhan firman ini akan menjadi sebuah rema untuk kehidupan kami. Supaya kami dapat menjalani hidup ini sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka. Berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama kita mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Henry Ang untuk firman yang sangat memberkati. Jadi sama-sama kita diingatkan di tahun ini kita harus satu visi sama Tuhan. Kita harus jalan di jalannya Tuhan, synchronize with God. Atau bahasa kerennya satu frekuensi sama Tuhan. Amin. Oke, ada sedikit pengumuman teman-teman buat teman-teman yang tergerak untuk memberikan persembahan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama bisa melalui barcode yang ada di amplop atau di tengah di kotak persembahan dan juga bisa langsung memasukkan amplop ke dalam kotak persembahan. Oh iya. Selanjutnya teman-teman jangan lupa juga ya Surabaya ada Komsel. Mungkin teman-teman ada yang belum join Komsel enggak ya di tempat ini? Udah join semua, amin ya. Ya angkat tangan sih, Odis lah. Ya kalau ada yang belum join Komsel, teman-teman bisa join. Bisa tanya ke kasirnya, aku belum join Komsel nih anak, aku mau join. Nanti bisa diarahkan sesuai tempat tinggal teman-teman di mana. Oke. Ada beberapa cabang ya di Surabaya, ada Barat, Timur, Utara, Selatan. Ya benar, Barat, Timur, Utara, Selatan. Jadi teman-teman bisa lihat di layar yang tertera di depan ini. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat harus menghubungi siapa kalau mau join dan sebagainya. Selanjutnya jangan lupa besok kita ada ibadah hari Minggu. Teman-teman bisa mempersiapkan waktunya sama-sama kita beribadah. Menyiapkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Dan terakhir apa ya? Ibadah kita, semua kegiatan ibadah mulai dari ibadah Minggu, worship night, komsel, doa-doa pagi dan lain sebagainya semua sudah aktif kembali ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan gereja. Buat info-infonya, info kebaktian dapat dilihat di Instagram kita di bestchurch.surabaya.
kalau kegiatannya Yes Surabaya yang seru-seru nantinya akan diinfokan melalui bestyes.surabaya. Nah, terakhir teman-teman jangan lupa setelah ini teman-teman akan pulang dan teman-teman Acer di depan akan memberikan sebuah souvenir. Bekal ya kok bekal. Iya, sorry Paul. Respect kalau orang-orang bilang zaman sekarang itu. Iya, nah souvenirnya bekalnya apa? Yaitu Bible Quotes. Nah, Bible Quotes ini fungsinya bisa dijelaskan Audrey? Jadi ini ada panduan untuk 1 tahun teman-teman jalan bersama Tuhan gitu. Jadi nanti di kertasnya itu akan ada di tanggal berapa, ayat bacaannya apa, dan sama-sama kita renungkan hal yang sama seperti itu. Benar, mungkin bisa jadi saat teduh teman-teman juga gitu. Betul. Ya. Supaya, hari ini bacaannya ini dapat rema dari situ juga. Yes, bisa juga. betul sekali. Di depan teman-teman nanti bisa dibagiin oleh tim Asyir. Terus setelah itu, mungkin tadi teman-teman datang belum sempat main game ya mungkin ya. Nah, bagi teman-teman nanti yang belum sempat main game, terus mau nyoba, terus mau duel mungkin ngajak temennya, challenge bareng. Nanti kalau yang menang, nanti bisa teman-teman ada sesuatu lah buat teman-teman gitu. Yes. Jadi ini game cumi-cumi ala-ala gitu teman-teman. cumi-cumi. Ya, kita nggak boleh sebut ya. Jadi Itu dia. sekian info buat hari ini. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless God bless you.